Tia, seorang janda muda yang sudah lama hidup sendiri, menjalani kesehariannya sebagai pemilik kos dengan aturan ketat. Namun, semua berubah sejak Agus, anak kos baru yang muda dan penuh energi hadir di kehidupannya. Tatapan nakal Agus dan sikap genitnya perlahan menggoyahkan aturan yang Tia bangun selama ini. Kos yang awalnya tenang berubah jadi penuh gejolak, menciptakan gosip miring di antara penghuni lainnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai selesai. Dan oke, mari kita mulai ceritanya. Namaku Tia, janda usia 34 tahun, sampai saat ini belum mempunyai momongan. Sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu, aku belajar menjalani hidup sendiri. Aku sih bukan tipe wanita yang suka meratapi nasib. Kalau ada yang memuji aku masih cantik dan terlihat muda, aku anggap itu bonus. Lagi pula, aku tahu banget cara menjaga penampilan. Kadang ikut senam juga sih. Penghuni kosku, kebanyakan anak muda, dan beberapa dari mereka suka menggoda. Aku biasa menanggapi dengan senyum sambil berlalu. Walau sebenarnya, aku menikmati perhatian itu. Sampai akhirnya, seorang pria muda, Agus, datang ke rumah kosku. Agus, 23 tahun, datang membawa ransel besar dengan langkah percaya diri. Dari wajahnya, dia tampak seperti anak kampung yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kota. Tapi caranya bicara agak beda gitu. Santai, bahkan sedikit genit. "Tante, di sini masih ada kamar kosong nggak ya?" Katanya sambil melirikku dari atas ke bawah dengan senyum yang jelas-jelas nakal. Aku menaikkan alis, agak kaget gitu, tapi berusaha tetap tenang. "Iya, ini kosnya. Kamu cari kamar kosong ya?" Dia mengangguk. "Iya tante, tapi kayaknya saya betah kalau ada pemilik kos yang secantik ini." Aku cuma senyum, tak ingin memperpanjang candaan itu. "Ayo, saya tunjukkan kamar di lantai 2. Saat kami naik tangga, aku bisa merasakan tatapan matanya yang sepertinya tidak sekadar melihat kamar. Ketika aku berhenti di depan pintu kamar, dia berdiri agak dekat. Kamarnya lumayan luas, ada jendela besar di sana," kataku sambil menunjuk sudut ruangan. Agus ngeliat aku dengan tatapan yang, jujur aja, membuatku sedikit salah tingkah sih. "Kamarnya oke tante, bagus, seger, apalagi yang punya secantik tante ini." Aku ketawa tipis, berusaha menetralkan suasana. Aku pikir, nih orang kok aneh gitu. Ya udah, kalau cocok siapin fotokopi KTP ya. Sama, kalau di sini biasanya bayar di muka. Setelah itu, Agus langsung bayar 3 bulan gitu. Katanya biar uang gak habis buat macem-macem. Aku sih gak masalah, malah seneng aja nerima uangnya. Setelah semua persyaratan lengkap dan udah dibayar juga, hari itu juga Agus langsung masuk. Lumayan banget pikirku, bisa buat nambah pemasukan bulanan. Setelah beberapa hari, Agus semakin menunjukkan sifat aslinya. Genit, suka menggoda, dan matanya yang jelalatan itu sering membuatku salah tingkah. Malam itu, aku lagi duduk di ruang tamu, pakai daster kayak biasa. Agus tiba-tiba muncul dari arah dapur, nggak tahu habis ngapain. "Tante, nggak takut sendirian nih di ruang tamu malam-malam?" tanyanya sambil duduk di kursi sebelahku tanpa diminta. Aku ngelirik sekilas. "Kan di sini ada banyak penghuni kos, lagian ngapain takut?" Dia tersenyum, tapi matanya jelas-jelas liar, menatapku dari atas ke bawah. "Iya, tapi kalau kayak gini, tante malah kelihatan kayak cewek seumuran saya." Aku coba tetap tenang, berusaha terlihat santai meski hatiku deg-degan. "Kamu bisa aja, Gus." Dia ketawa, lalu ngedeketin wajahnya sedikit. "Beneran tante, kalau saya punya cewek kayak tante, pasti gak bakal cari yang lain." Aku cuma senyum-senyum gitu, gak pingin nunjukin kalau ucapannya mulai mempengaruhiku. Tapi malam itu, mukanya itu kok terus membayang di pikiranku, membuatku bingung antara risih dan penasaran.
Besoknya pas jam 9 malam, aku sedang di kamar bersiap untuk tidur. Aku mendengar suara air yang semakin deras terdengar dari kamar mandi di dalam kamarku. Awalnya kupikir, cuma tetesan biasa. Tapi pas ku buka pintu kamar mandi, air udah ngalir deras dari keran yang bocor. Dasar keran tua, gumamku sambil memutar-mutar keran, tapi percuma. Saat itu, aku dengar langkah kaki di depan kamarku. Aku buru-buru keluar dan Agus kebetulan lewat. "Gus, tolongin bentar aja," panggilku agak tergesa. Agus menghentikan langkahnya, menoleh dengan wajah bingung. "Ya, ada ya apa tante?" "Keran kamar mandiku bocor, airnya deras banget. Kamu bisa bantu benerin gak?" Tanyaku sedikit panik. Agus ngangguk sambil senyum, seolah seneng banget gitu. "Bisa tante, coba saya lihat." Aku membawanya ke kamar mandi dan Agus langsung memeriksa keran. "Tante, ini kayaknya karetnya udah jelek. Kalau nggak diganti, nggak bakal bisa berhenti ini." Aku menghela napas. "Aduh, terus gimana? Malam-malam gini mana ada yang jual?" Agus diam bentar, terus ngomong, "Coba saya kencengin dulu, mungkin bisa sedikit nahan alirannya." Dia mulai nyobain, tapi pas mutar keran terlalu keras, tiba-tiba air yang keluar malah lebih deras, muncrat kemana-mana. "Wah, maaf tante," katanya sambil nyoba nutup aliran air, tapi air terus saja muncrat membasahi kami berdua. Aku refleks melangkah mundur, tapi tetap aja tak luput dari cipratan. Daster yang longgar langsung basah menempel di tubuhku, memperlihatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Agus, yang awalnya panik, lah kok malah tiba-tiba diam. Dia ngeliat aku dengan mata yang sulit dijelaskan. Bukan cuma sekadar rasa salah karena bikin aku basah, tapi juga ada sesuatu yang lain di matanya. "Gus, jangan bengong aja. Tutup airnya dulu," tegurku dengan nada yang mencoba tetap tegas. "Oh iya tante, maaf." Agus tersadar, lalu buru-buru ngencengin katup utama di bawah wastafel buat matiin airnya. Akhirnya keadaan kembali tenang, meski kami berdua basah kuyup. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Aduh, kok malah jadi kayak gini sih?" Gumamku sambil ngibasin daster yang nempel di badan. Agus kayak gimana gitu, matanya gak mau lepas dariku. "Tante, maaf ya, saya gak sengaja." Aku mendongak dan saling ngeliat gitu. Ada jeda sepi beberapa detik, di mana tak ada yang ngomong sama sekali. Cuma tatapan aneh di antara kami, yang seolah bikin ruangan kamarku ini terasa sempit. "Nggak apa-apa, Gus. Namanya juga nggak sengaja," jawabku pelan, mencoba memecah keheningan. Namun saat itu, tiba-tiba Agus bergerak sedikit mendekat ke arahku. "Tante, saya cuma mau bilang." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku mengernyit, bingung, gugup. "Bilang apa ya, Gus?" tanyaku, meski hatiku malah deg-degan sekarang. "Tante, kelihatan cantik banget malam ini," ujarnya sambil senyum, matanya kelihatan begitu dalam. Aku diam tak tahu harus ngomong apa. Kata-katanya, caranya memandang, semua terasa salah. Tapi kok menggoda gitu. "Maaf ya tante, gak sengaja malah bikin repot," kata Agus sambil menggaruk kepalanya. "Gak apa-apa Gus, udah malam kamu mending balik ke kamar aja," ujarku, nyoba mengakhiri percakapan. Tapi bukannya pergi, Agus malah tetap berdiri di tempatnya. Matanya melihat dengan cara yang agak beda gitu. Aku mulai merasa ada yang gak beres. "Tante," panggilnya pelan. "Kenapa Gus?" tanyaku, meski sebenarnya aku sudah tahu arah pembicaraannya. "Tante, kelihatan cantik banget," katanya dengan senyum yang sulit dijelaskan. Aku menatapnya tajam. "Jangan mulai aneh-aneh Gus, tante gak suka." Tapi Agus justru mendekat, dan aku langsung mundur. "Gas, aku serius, jangan macem-macem," kataku lebih tegas. "Tante, aku cuma mau ngomong jujur.
Dari pertama kali lihat tante, aku udah suka. Aku gak tahan lagi tante. Katanya kayak orang memohon gitu. Nadanya rendah tapi penuh keyakinan. Aku diam sejenak, coba mencerna apa yang baru aja aku dengar. Gus, aku ini lebih tua, aku janda. Kita gak bisa kayak gini, kataku sambil menggeleng pelan. Tante, masalah umur itu gak penting. Tapi kalah ini, aku serius. Aku suka sama tante, balasnya. Hatiku deg-degan, sebagian diriku ingin mendorongnya pergi. Agus makin mendekat, tapi tatapan matanya yang penuh keyakinan membuatku ragu. Gus, jangan Gus, ini gak bener, kataku. Meski suaraku mulai terdengar lemah, Agus gak nyerah. Kenapa? Tante juga pingin kan? Aku bisa lihat dari cara tante ngeliat aku. Aku tak tahu harus ngomong apa, kata-katanya benar-benar membuatku kehilangan akal sehatku. Aku udah berusaha mendorong Agus, tapi sentuhan Agus bikin aku malah kayak makin mengejang. Aku ingin menolak, tapi Agus semakin berani. Aku coba tepis tangannya, malah pergelangan tanganku digenggamnya erat. Gus, udah Gus, jangan Gus, tante. Ucapku lirih mencoba hentikan. Aku cuma bisa diam saat dia mulai nempelin bibirnya di leherku. Tante, kita coba sekali ini aja. Aku cuma mau buktiin kalau aku serius, bisiknya ke telingaku. Aku malah kerasa jadi aneh gitu, mencoba melawan semua pikiran yang berkecamuk di kepalaku. Tapi saat Agus udah membuat aku gak pakai apa-apa lagi, aku tak mampu lagi berkata tidak. Akhirnya Agus memulainya. Dan anehnya aku malah kayak nyaman gitu. Aku malah ikut ke bawah arus yang udah Agus buat. Sampai-sampai aku juga ikut membalas perbuatan Agus. Dan di malam itu, semua batas yang selama ini kujaga akhirnya runtuh. Setelah aku ngerasa ada yang mengalir dalam tubuhku, aku baru tersadar. Ini salah. Harusnya aku bisa nolak. Tapi, entah kenapa, hatiku malah jadi kerasa lebih hidup gitu. Setelah selesai, kami berbalas ciuman. Dan aku merasakan cinta lagi. Aku nyuruh Agus buru-buru balik ke kamarnya, sebelum ada yang curiga. Di malam itu, aku susah tidur. Sekarang malah kepikiran Agus terus. Paginya, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidurku nyenyak, walau agak aneh juga sih. Ada sesuatu yang menghangatkan hatiku, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan sejak kepergian suamiku. Aku melihat bayangan diriku di cermin, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, Agus sudah membuatku merasa dihargai, diinginkan, dan disayangi. Perasaan itu meski salah terasa, begitu nyata, terasa membuatku jadi kangen sama Agus. Ketika aku keluar kamar, Agus sudah duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam seperti biasa. Tapi, ada yang beda dari cara dia melihat. Lebih lembut, lebih penuh perhatian. Tante udah bangun? Tanyanya. Senyumnya membuat wajahnya terlihat lebih bersinar pagi itu. Udah, jawabku pendek, berusaha menutupi kegugupanku. Aku masuk ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Tapi pikiranku terus melayang. Sesekali aku melirik ke arah Agus yang duduk di teras. Terlihat santai dan tanpa beban. Dia terlihat begitu berbeda dari laki-laki lain yang pernah aku kenal. Begitu sederhana. Dia punya cara tersendiri gitu untuk membuatku merasa istimewa. Setelah selesai memasak, aku keluar membawa sepiring nasi goreng dan secangkir teh manis untuknya. Agus menatapku dengan kaget. Wah, tante masakin buat aku? Serius nih? Tanyanya sambil ketawa kecil. Anggap aja bonus karena udah bantu tante semalam, kataku sambil tersenyum kecil. Dia menerima dengan senang hati. Makasih tante, kalau tiap hari dimasakin kayak gini, aku betah di sini. Aku hanya tertawa kecil, tapi di dalam hati aku merasa senang. Entah kenapa, aku ingin membuatnya merasa nyaman di sini. Semalam telah banyak mengubah banyak hal, hatiku, perasaanku.
Agus telah memberikan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku, rasa kehangatan dan kedekatan dengan seseorang. Saat dia selesai makan, aku mengambil piringnya dan membawanya ke dapur. Tapi sebelum aku sempat masuk, Agus tiba-tiba berdiri di belakangku. "Tante, makasih banyak ya," katanya. Suaranya pelan tapi penuh makna. Aku menoleh, menatapnya. "Makasih buat apa, Gus?" "Buat semuanya, buat perhatian tante, buat..." Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Buat bikin aku merasa dihargai." Aku tersenyum kecil. "Kamu juga udah bikin tante senang, Gus. Tante udah lama gak merasa seperti ini." Agus menatapku lebih lama. Matanya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi, aku buru-buru masuk ke dapur, mencoba mengalihkan perasaan yang mulai tumbuh semakin kuat. Dan di hari itu, aku mulai menyadari bahwa perhatian Agus bukanlah sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. Dan meskipun aku tahu semua ini salah, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Kehadiran Agus udah membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupku. 2 hari setelah malam itu, Agus datang dengan kabar baik. Dia diterima bekerja sebagai sales motor di dealer kecil di kota. Aku melihat wajahnya begitu ceria ketika pulang ke kos malam itu. "Tante, aku diterima kerja," serunya sambil tersenyum lebar. "Wah, selamat ya, Gus." Aku ikut merasa senang melihat semangatnya yang menggebu. "Tante bangga sama kamu." Aku menepuk bahunya pelan, lalu masuk ke dapur untuk mengambil makanan. Aku memutuskan untuk membuatkan semangkuk sup hangat dan membawa piring nasi ke kamarnya. Malam itu, aku mengetuk pintu kamar Agus. Dia langsung membukanya dengan senyum lebar. "Tante, gak perlu repot-repot loh," katanya ketika melihatku membawa nampan. "Cuma mau kasih selamat aja, Gus," jawabku sambil tersenyum kecil. Aku masuk ke kamarnya, menaruh makanan di meja kecil dekat kasur. Agus duduk di lantai, tapi matanya terus memperhatikanku. Malam itu, aku mengenakan piyama berbahan tipis karena cuaca memang sedang panas. Aku tak menyadari tatapannya sampai dia bicara. "Tante kelihatan cantik banget malam ini," katanya tiba-tiba. Aku terdiam, merasa gimana gitu ya. "Ah, kamu ini Gus, bisa aja." Tapi aku serius, lanjutnya sambil berdiri. Dia mendekat perlahan membuatku gugup. "Gus, kamu jangan mulai lagi deh ya," kataku, mencoba menjaga jarak. "Tante, aku cuma mau bilang kalau aku benar-benar suka sama tante. Semalam itu bukan cuma kebetulan buat aku," katanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. "Gus, ini gak bener. Tante udah cukup seneng kalau kamu udah dapat kerjaan. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku, Tante. Aku sayang sama Tante," ujarnya sambil mendekat lebih dekat lagi. Aku mencoba menahan diri, tapi tatapan matanya yang penuh keyakinan dan caranya berbicara membuatku sulit untuk menolak. Akhirnya, aku menyerah pada bujukannya, dan untuk kedua kalinya terjadi lagi antara aku dan Agus. Agus mematikan lampu kamarnya, dan akhirnya kami kembali dalam suatu hubungan yang kelewat batas. Setelah malam itu, hubungan kami menjadi semakin dekat. Aku tak lagi bisa menyembunyikan perhatianku pada Agus. Aku sering memasakkan makanan untuk Agus, bahkan mencucikan bajunya tanpa diminta. Anak kos lainnya mulai menyadari perubahan ini. "Wah, Tante Tia perhatian banget sama Mas Agus," komentar salah satu dari mereka suatu sore. Ketika aku mengantarkan makanan ke kamar Agus, aku cuma senyum, berusaha mengabaikan komentar itu. Tapi aku tahu mereka pasti sudah mulai curiga. Agus sendiri tampak semakin percaya diri. Dia sering menggoda anak kos lainnya dengan bercanda, bahkan terang-terangan memamerkan hubungan dekatnya denganku. Hal ini membuat suasana di kos menjadi sedikit tegang. Aku tahu ini semua salah,
Tapi di satu sisi, perhatian Agus telah mengisi kekosongan di hatiku selama ini. Dan meskipun aku sadar risiko yang harus aku hadapi, aku tak bisa menghentikan perasaan ini begitu saja. Hari itu, suasana kos terasa lebih sepi dari biasanya. Sebagian anak kos sedang keluar, mungkin nongkrong di warung atau mengerjakan sesuatu di luar. Aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, mencoba menghilangkan rasa bosan. Tiba-tiba, Agus muncul dari koridor. Dengan langkah pelan, dia menghampiri. "Tante lagi sendiri?" tanyanya. Aku menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, kok kamu belum tidur? Besok kan kerja pagi." "Entahlah tante, aku gak bisa tidur," katanya sambil berdiri canggung di depan pintu ruang tamu. Aku mempersilakannya masuk. Kami ngobrol ringan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin Agus sampaikan. Tatapannya tak sedikit berbeda malam itu. Lebih serius, tapi ada rasa gugup juga. "Ada apa, Gus?" tanyaku, mencoba membuka pembicaraan. "Nggak tante, cuman aku nggak enak ngobrol di sini. Kalau anak-anak kos lihat, nanti mereka salah paham," jawabnya sambil menunduk. Aku terdiam sejenak. Setelah berpikir, aku akhirnya mengajak Agus masuk ke kamarku agar pembicaraan kami lebih bebas. Di dalam kamar, kami duduk berhadapan. Aku di tepi tempat tidur, sementara Agus di kursi dekat meja kecil. Obrolan kami berlanjut membahas tentang pekerjaannya, rencana masa depannya, hingga hidupku sebagai seorang janda. "Tante kelihatan capek. Apa aku salah lihat?" Agus tiba-tiba bertanya memecah keheningan. Aku menggeleng. "Nggak juga, tante cuma sedikit lelah, itu saja." "Tante kuat banget ya." "Kalau aku jadi tante, mungkin udah nyerah," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Hidup harus terus berjalan, Gus. Mau nggak mau, kita harus kuat." Agus tiba-tiba pindah duduk ke sebelahku. Tatapannya lebih serius dari sebelumnya. "Tante tahu nggak? Aku nggak pernah merasa senyaman ini sama orang lain." Aku terdiam, merasa jantungku berdegup kencang. "Gus, jangan bicara seperti itu. Kita nggak seharusnya." Tapi aku nggak bisa bohong tante. Aku sayang sama tante. Tanpa memberi waktu untuk menjawab, Agus menggenggam tanganku. Aku mencoba menariknya, tapi sentuhannya membuatku bingung. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang sudah lama hilang sejak suamiku meninggal. "Gus, ini salah," bisikku, tapi suaraku terdengar goyah. "Tante, aku nggak mau kehilangan momen ini," katanya mendekatkan wajahnya. Akhirnya, aku menyerah pada perasaan itu. Kami melewati batas lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Saat semuanya selesai, Agus beranjak dari tempat tidur. Dia bersiap untuk kembali ke kamarnya, tapi aku menahannya sebentar. "Hati-hati, jangan sampai ada yang tahu," kataku pelan. Agus tersenyum dan mengangguk. "Tenang aja tante." Dia membuka pintu, tapi langsung terhenti ketika mendapati beberapa anak kos dan warga sudah berdiri di depan. Wajah Agus pucat, sementara aku merasa tubuhku lemas seketika. "Kita semua dengar apa yang kalian lakukan," seru salah satu anak kos dengan nada kesal. Aku menatap mereka dengan panik, mencoba mencari alasan, tapi Pak RT yang ada di sana lebih dulu bicara. "Bu Tia, ini apa-apaan? Sebagai pemilik kos, Anda harusnya jadi contoh." "Pak RT, saya bisa jelaskan." Aku mencoba membela diri, tapi suaraku terdengar lemah. "Jelaskan apa lagi? Anak-anak kos bahkan ada yang melihat dari celah pintu," bentak Pak RT. Aku menunduk, sementara Agus hanya bisa terdiam di tempatnya. Suasana begitu tegang dan aku tahu tak ada cara untuk menghindari ini. Setelah suasana sedikit tenang, Pak RT mengambil alih pembicaraan. "Bu Tia, Mas Agus, ini sudah keterlaluan. Saya nggak bisa biarkan hal seperti ini terjadi di lingkungan kita." Aku mencoba mengangkat kepala, tapi rasanya terlalu berat. "Pak RT, saya minta maaf," ujarku pelan.
Permintaan maaf nggak cukup, Bu Tia. Saya nggak mau kejadian ini jadi bahan gosip terus-menerus di sini, katanya tegas. Pak RT lalu menatap Agus. Kamu masih muda, tapi perilakumu memalukan. Kalau memang kalian sudah seperti ini, lebih baik segera menikah. Menikah? Agus dan aku hampir bersamaan mengucapkan kata itu. Iya, menikah, saya akan bantu urus semuanya. Tapi saya nggak mau ada lagi kejadian seperti ini di sini, ujar Pak RT dengan nada tegas. Malam itu, aku dan Agus tak punya pilihan lain. Kami hanya bisa menerima keputusan itu. Dalam hati kami tahu, kehidupan setelah ini tak akan pernah sama lagi. Pernikahanku dengan Agus terjadi begitu cepat dan tanpa rencana. Tak ada pelaminan, tak ada pesta, bahkan penghulu pun hanya seorang tokoh agama di sekitar kampung. Kami menikah di bawah tangan, seperti yang disarankan Pak RT untuk menghindari skandal yang lebih besar. Prosesnya sederhana, hanya dihadiri oleh Pak RT, saksi dari warga, dan beberapa anak kos yang masih tampak canggung. Aku mengenakan kebaya sederhana yang sudah lama tak kupakai. Sementara Agus hanya mengenakan kemeja putih yang sedikit kebesaran. Meski sederhana, suasana tetap tegang. Apa kalian berdua sudah siap dengan keputusan ini? Pak RT bertanya tegas sebelum akad dimulai. Aku dan Agus saling melirik. Dalam hati aku tahu tak ada jalan lain. Dengan berat hati aku mengangguk. Kami siap, Pak. Agus mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap meski aku bisa melihat tangan dan keningnya basah oleh keringat. Ketika semua selesai, aku hanya bisa menunduk. Status kami berubah dalam hitungan menit, tapi beban di pundakku justru terasa semakin berat. Setelah acara selesai, kami kembali ke rumah kos. Malam itu, tak ada perayaan, semua terasa sunyi. Anak-anak kos mengucapkan selamat dengan nada canggung sebelum masuk ke kamar masing-masing. Hanya Pak RT yang menepuk bahu Agus sambil berkata, "Ingat nak, kamu sekarang punya tanggung jawab. Jangan sia-siakan ini." Di dalam kamar, aku melepas kebaya dan duduk di tepi tempat tidur. Agus masuk beberapa menit kemudian, menatapku dengan senyum kecil. "Kita benar-benar sudah menikah ya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, masih memandangi lantai. "Iya, meskipun ini bukan seperti yang kubayangkan." Agus mendekat dan duduk di sebelahku. "Aku tahu ini serba mendadak, tapi aku janji akan berusaha bikin tante. Tia bahagia." Aku menoleh, mencoba mencari kesungguhan di matanya. Tatapan Agus yang dulu sering kulihat sebagai anak kos biasa, kini terasa berbeda. Ada rasa tanggung jawab di sana, meski aku tahu dia masih muda dan belum sepenuhnya siap. "Tapi Agus, kamu tahu hidup kita nggak akan mudah kan?" Tanyaku ragu. Dia mengangguk pelan lalu menggenggam tanganku. "Aku tahu, tapi aku nggak akan menyerah. Kamu udah percaya sama aku, dan aku nggak mau mengecewakan kamu." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan di balik semua kekacauan ini. Meski pernikahan kami dilakukan di bawah tangan, aku hanya bisa berharap ini menjadi awal yang lebih baik, bukan sekadar pelarian dari masalah. Tamat. Oke, segitu dulu. Untuk kali ini, semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin, ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat
Kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.